Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya tampilkan lesson adaptif kolaboratif yang disusun oleh saya sendiri, Rizky Mediani Putri, selaku peserta pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung 2024, wilayah Medan Mendung, golongan 3, angkatan 2, kelompok 2. Adaptif dapat diartikan sebagai karakteristik alami makhluk hidup untuk menghadapi segala perubahan. Kreativitas akan mendorong kemampuan pegawai yang adaptif. Tanpa kreativitas, kemampuan pegawai untuk beradaptasi akan terbatas. Adapun elemen budaya adaptif yakni purpose, cultural values, vision, corporate values, corporate strategy, structure, problem solving, partnership working, and rules. Ciri penerapan budaya adaptif yakni dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang yang berubah-ubah, memperhatikan kepentingan yang diperlukan instansi mitra, dan yang terakhir ada terkait dengan kinerja instansi. Disiplin organisasi terdiri dari personal mastery, shared vision, mental model, team learning, dan system thinking. Adapun panduan perilaku adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Panduan perilaku adaptif dapat dilihat pula dengan VUCA versus VUCA. Yang pertama ada volatility yang harus dilawan dengan vision. Yang kedua ada uncertainty yang harus dilawan dengan understanding. Yang ketiga ada complexity yang harus dilawan dengan clarity. Yang keempat ada ambiguity yang harus dilawan dengan agility. Organisasi pemerintah yang adaptif adalah organisasi pemerintah yang selalu belajar atau learning organization. Yang pertama ada thinking ahead, di mana pemerintah harus berpikir ke depan untuk memahami bagaimana masa depan akan mempengaruhi negara dan kebijakan seperti apa yang perlu diterapkan. Yang kedua ada thinking again, di mana pemerintah perlu berpikir kembali untuk memahami apakah kebijakan yang ada masih relevan. Yang ketiga ada thinking across, di mana pemerintah harus berpikir lintas batas untuk menemukan ide-ide yang dapat disesuaikan penerapannya di dalam negeri. Berikutnya kita memasuki materi kolaboratif. Kolaboratif dapat diartikan sebagai suatu proses di mana para pihak yang berbeda bidang kerja dan sudut pandang yang berbeda pula bekerja sama untuk satu tujuan pemecahan masalah. Kolaborasi pemerintahan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar pihak. Role of Government atau WOG. Penyelenggaraan pemerintah dengan menyatukan upaya kolaboratif dari seluruh sektor untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat sektoral. Dalam pengertian USIP, WOG adalah upaya pengintegrasian untuk mencapai tujuan bersama. Panduan perilaku kolaboratif, yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaborasi terjalin melalui proses, trust building, face-to-face, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan menetapkan outcome. Bantuan kedinasan akan diberikan apabila keputusan atau tindakan tidak dapat dilakukan sendiri, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri, instansi yang bersangkutan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk beroperasi sendiri, operasional membutuhkan berbagai dokumen dari instansi lain, dan yang terakhir, biaya peralatan dan fasilitas besar tidak mampu ditanggung sendiri. Namun, permohonan bantuan kedinasan dapat ditolak apabila
Yang pertama, mempengaruhi kinerja instansi yang akan memberikan bantuan. Yang kedua, surat atau dokumen yang diminta bersifat rahasia. Yang ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengizinkan bantuan. Sekian presentasi dari saya terkait dengan materi adaptif kolaboratif. Salah dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.